Insya Allah kloter 2 tanggal 19 tanggal 12. Tanggal 12 masuk ke Polda, kemudian masuk ke asrama. Nah setelah itu besoknya baru berangkat ya. Baru berangkat dan itu berarti nyampe di Madinah tanggal 13 Mei. 13 Mei di Madinah itu kurang lebih 8 hari setengah. 8 hari setengah berarti untuk kloter 2 jadi berangkat ke Mekahnya tanggal 22 Mei. Nah ya. Kemudian untuk kloter 9 berangkat dari Polda tanggal 19. Kemudian terbangnya itu adalah tanggal 20 ya, tanggal 20. Kemungkinan untuk ke Mekahnya di tanggal 29 tanggal 30 karena kalau lihat jadwalnya sore pemberangkatannya. Jadi itu sore, jadi untuk kloter 9 ada di Mekahnya tanggal 30 Mei. Kemudian saya gacor dulu ke gelombang 2. Gelombang 2 kloter 16 berangkat dari Polda tanggal 26 Mei. Kemudian nanti untuk terbangnya tanggal 27 Mei. Nah, sampai ke Jeddah. Nah, dari Jeddah ke Mekah. Jadi yang kloter 16 tanggal 27 mendahului yang kloter 9 ya. Tiba di Mekah. Kemudian kloter 21 berangkat dari Polda 31 Mei, terbangnya tanggal 1 Juni. Jadi nyampe Mekahnya 1 Juni. Kemudian izin tadi saya sebutkan kloter 26. Kebetulan ini ada dari Kabupaten Bandung masuk di kloter 26. Itu berangkatnya dari Lanut Sulaiman tanggal 5 Juni. Terbangnya dari Kertajati tanggal 6 Juni. Jadi nyampainya 6 Juni. Kenapa ini disampaikan? Karena nanti untuk menghitung barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang ambil ifrad. Ini untuk menghitung lamanya waktu ya. Kemudian kloter 60 itu hampir sama dengan kloter 26. Cuma bedanya yang 60 itu ke JKS, ke Jakarta ya, ke Bekasi. Ini ada 3 yang non KBHU. Makanya ini paling enak yang TPI kloter 60. Jadi cuma 3 orang. Pembimbing 3 orang. Yang 2-nya ini malah yang mengajarkan pembimbing. Pak Profesor Encung. Yang satu Pak Jajang Miftahudin kemarin untuk mendapatkan informasi dan komunikasi dimasukkan di kloter 63 karena cuma 1 orang gitu. Pak, kenapa saya ditempatkan di sini? Ya, saya tidak tahu Pak, karena ini sudah ketentuannya seperti itu. Bapak melengkapi ya cuma itu tadi, melengkapinya cuma 1 orang gitu. Masih mending kalau misalkan melengkapinya 1 orang, ini mah melengkapi untuk 1 kloter. Ini Pak Jajang Miftahudin kemarin informasinya mau hadir tapi belum datang. Kemudian kloter 61 berangkatnya itu tanggal 8 Juni. Nah, ini cuma untuk kloter 61 ada 13. Makanya ini yang kloter 60, 61 TPI ini enak sekali. Karena cuma 13 ya. Cuma 13 berarti 13 orang. Nanti untuk kegiatan misalkan ketika yang lainnya itu adalah KBHI. Kemudian kloter 63 Samar ya, Sir. Itu pas awal ada 38, cuma setelah saya konfirmasi
ada satu yang bergabung dengan KBIHU. Nah ini juga mohon doanya karena di 63 ada yang istrinya ke bawah, nah, suaminya masih menunggu. Insya Allah doanya untuk Kang Indra dan Kang Yudi ya, semoga bisa berangkat dengan kita tahun ini di 63. Nah itu jadi jumlahnya ada 37 dan ini Kloter 63 digabung dengan Kabupaten Bandung, Kota Bekasi dan Pangandaran. Makanya masuk asramanya itu tanggal 8 Juni, hampir sama dengan Kloter 61. 8 Juni masuk ke asrama jam 21.43. Makanya kita berangkat itu tanggal 8 ya, 8 Juni ya sore lah. Kalau kabupaten mau berangkatnya kumpul di Lanut itu jam 5:30, kemudian berangkat dari Lanut ke Bekasi itu jam 7:30. Nah kalau kita kemungkinan di Kodam ya, kemungkinan di Kodam. Dan ini untuk Kloter 63 tidak ada KBIHU. Jadi ini semua non KBIHU. Tidak ada apa? Makanya yang ketiga harus benar-benar ini, harus benar-benar mandiri, karena tidak ada dengan KBIHU. Jangan khawatir, Pak Agus. Itu ya. Hanya di sini. Jadi untuk 63 mohon izin itu tidak digabung dengan KBIHU. Cuma kita digabung dengan kabupaten lain. Nah, ini biar kita mengenal lah. Bu Irma mengenal orang kabupaten, orang Pangandaran. Nah, cuma saya takutnya pas nanti gabung dengan Pangandaran, kok Bapak ini yang pernah di pengadilan ya. Takutnya seperti itu. Takutnya ada alumni PA gitu ya. Nah itu ya. Jadi untuk 63, cuma posisinya 63 itu Kloter 60, 61, 63 masih dinamis. Masih ada kemungkinan pergeseran jemaah. Makanya ya untuk 21 belum ada. 21, 60, 61, 63 masih dinamis ya. Masih ada kemungkinan lokir, masih ada kemungkinan penambahan. Cuma untuk Kloter 21 tidak mungkin ada penambahan. Kalau untuk lokir masih memungkinkan. Ya, Bu Reni ya, izin ya bersabar dulu ya. Kemudian itu berkaitan dengan jadwal keberangkatan. Makanya insya Allah nanti kita tanggal 12 bagi Bapak Ibu yang mau mengantar saudara kita yang di Kloter 2, kita bareng-bareng ya. Biar kita nanti di sana disambut. Jadi harus kita ngantar. Informasikan jamnya Pak, jam 3. Hah? Jam 3. Jam 3 apa? Subuh. Apanya? Ngumpulin paulannya. Yang mana? Jam Kloter 2. Kalau Kloter 2 jam 3 subuh. Iya. Ya nggak apa-apa, itu biar kita membiasakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, dibiasakan dari sekarang bangun jam 3 ya. Jadi dibiasakan harus itu, harus bangun karena nanti di sana itu udah pasti kita berangkat ke masjid itu, ke Nabawi atau ke Masjidil Haram itu jam 2. Jam 2, makanya kita biasakan sekarang setengah 4, jam 3 ya, sudah bangun. Cuma jangan aneh, nanti di sana itu ada 2 kali adzan. Dan waktu subuhnya itu jam 5 lebih. Nanti jangan sampai ada kejadian jemaah umroh ketika adat awal jamnya itu jam 4:30. Dia menyangkanya di Indonesia subuh mohon maaf jam 4. Nah, waktu di Indonesia lagi subuh jam 4, ada subuh jam 4. Akhirnya dia langsung sholat subuh. Sholat subuh, selesai sholat subuh, dia akhirnya keluar. Sambil bertanya-tanya, kok yang lain belum sholat juga ya? Karena dia menganggapnya itu sudah masuk sholat subuh, akhirnya sholat subuh kemudian keluar. Nah setelah keluar, kan mau masuk lagi susah. Akhirnya
dia pulang ke hotel. Nah pas di hotel, pas yang lain sudah pulang, saya tanya, Bapak kenapa itu nggak kelihatan sholat subuh? Saya sholat subuh Pak, tadi jam 4 waktu adzan. Oh itu adzan awal. Oh bukannya adzan subuh? Bukan. Terus saya gimana? Ya udahlah, insya Allah diampuni sama Allah saya bilang. Karena ketidaktahuan gitu. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus adaptasi. Pertama dengan waktu, adaptasinya yang jelas ada perbedaan 4 jam. Ketika misalkan terbang jam 3.45, berarti waktu jeda itu baru jam 11.45. Perjalanan atau apa namanya penerbangan itu 9 jam, rata-rata 9 jam. Jadi ketika yang berangkat sebelum subuh 3.45, nyampe di Jeddah itu 9.45. Nah, kalau berangkat ke sana perasaan kita cuma 5 jam. Padahal 9 jam. Karena ketika di sana 9.45, di Indonesia jam 1.45 seperti itu. Nah itu jadi harus ada adaptasi. Nah baik, untuk gelombang pertama, kegiatan yang pertama adalah ketika nyampe di Madinah, itu di hari pertama itu adalah kegiatan ziarah seputar Madinah. Ziarah seputar Madinah. Nah kemudian ini untuk ziarah di luar Madinah biasanya di hari ketiga. Di hari ketiga. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di kloter 2 dan kloter 9 itu ketika kegiatan di Madinah itu untuk ziarah, nanti ada ziarah sekitar Nabawi. Nah itu ziarahnya kemana? Ke makam Rasulullah, ke makam Baqi, kemudian ke Masjid Romamah, ke Masjid Abu Bakar As-Siddiq, ke Masjid Umar bin Khattab, ke Masjid Ali bin Abi Thalib, dan ke Masjid Utsman bin Affan. Nah nanti itu biasanya di bawah. Nah, kenapa Pak nggak langsung ke Raudhah? Nah ke Raudhah sekarang harus pakai aplikasi nusuk. Mudah-mudahan sudah diberikan. Dan untuk aplikasi ini berlaku 1 tahun. Jadi Bapak Ibu yang umroh kemarin bulan Desember itu tidak bisa masuk ke Raudhah karena nanti di sananya di aplikasinya sudah berubah. Dan insya Allah di jemaah 63 ada yang sudah melaksanakan umroh di bulan Februari. Nah, jadi itu ada kemungkinan tidak bisa ke Raudhah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang kurang paham berkaitan dengan aplikasi, insya Allah nanti dibantu oleh yang muda-muda ya, yang masih inilah cekatan. Itu. Kemudian selama di sana tetap kegiatannya yaitu tadi sholat 5 waktu. Nah buat ibu-ibu dari sekarang diinventarisir, yang masih subur diinventarisir jadwal datang bulan itu tanggal berapa. Nah itu jangan disampaikan ke saya ya, cukup aja ibu-ibu yang tahu. Nah itu posisinya harus diantisipasi. Ikhtiar konsultasi dengan dokter. Ini saya misalkan biasanya tiap tanggal 1. Nah, alhamdulillah karena nanti puncak haji itu tanggal 14. Nah yang biasa tanggal puluhan ya itu harus diantisipasi ya dari sekarang. Kemudian setelah 8 hari setelah melaksanakan arba'in, Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk berangkat ke Mekah. Nah ketika itu diberitahukan, jadi Bapak Ibu sekalian harap koper yang belum terisi diisi terlebih dahulu, karena jam 8 atau jam 9 koper sudah ada di depan kamar masing-masing. Misalkan nanti tanggal 22 ya, yang untuk kloter 2. Jadi tanggal 22 itu
diumumkan nanti oleh ketua kloter melalui karom, kemudian melalui karum memberitahukan Bapak Ibu sekalian, harap kopernya sudah ada di depan masing-masing kamarnya jam 9. Kemudian Bapak Ibu sekalian, silakan untuk mandi ihram. Kemudian nanti kalau berangkatnya sebelum zuhur berarti tidak ada sholat fardu dulu, nggak ada sholat zuhur dulu. Nah, kalau berangkatnya setelah zuhur berarti Bapak Ibu sekalian ada kegiatan sholat zuhur di Masjid Nabawi. Kalau berangkatnya sebelum zuhur berarti tidak ada sholat zuhur dulu, jadi langsung menuju ke mikot, yaitu ke Bir Ali. Nah, ketika mandi itu disunatkan kita mandi itu termasuk sunat ihram. Niatnya nawaitu ghusl ihrami sunatan silah niat saya mandi ihram sunat karena Allah. Niatnya itu. Kalau misalkan mau ditambahin, niat saya mandi ihram umroh sunat karena Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mandi di hotel di Madinah, maka pakai ini ya, pakai yang wangi-wangian. Kemudian setelah mandi, badan kita pakai wangi-wangian. Cuma untuk pakaian, untuk kain ihram dan pakaian, diusahakan jangan pakai wangi-wangian. Ya, diusahakan jangan pakai wangi-wangian. Jadi untuk pakaian, baik untuk ibu-ibu maupun untuk bapak-bapak, terutama kain ihram, itu jangan pakai wangi-wangian. Kalau untuk di badan, enggak. Kalau untuk di badan, kenapa di pakaian jangan? Karena nanti ketika Bapak Ibu sekalian sudah ihram, kemudian ke toilet ganti, misalkan dibuka kain ihramnya di toilet, maka itu tidak bisa dipakai lagi. Karena apa? Karena kainnya wangi. Bapak Ibu sekalian sudah ihram. Kalau itu dipakai lagi, Bapak Ibu sekalian didam. Mana pada didam kubean mana? Ternyata Bapak. Nah itu ya. Kemudian berangkat, itu berangkat ketika berangkat itu Bapak Ibu sekalian harus memperhatikan bisnya. Bis itu berdasarkan rombongan. Nah, kalau di Kota Bandung sudah ada dikasih tanda tali koper itu ya. Nah, kalau untuk di kabupaten mungkin kita belum tahu. Nah, untuk rombongan 1 itu warnanya merah. Nah, jadi Bapak misalkan, aduh saya ini rombongan 9. Regunya regu berapa? Regu 33. Nanti bisnya bis 9. Jangan sampai masuk di bis 1 atau bis 2. Termasuk Bapak Ibu sekalian jangan sampai, wah saya mau pengen di bis 1 karena itu saya dengan adik saya ataupun dengan teman saya. Nah itu sementara dipisahkan ya, ikatan emosionalnya dipisahkan. Jadi kita mengikuti apa yang telah ditetapkan. Jadi itu nanti naik bisnya berombongan. Kemudian berangkat ke Bir Ali, kurang lebih itu 12 kilo dari ini, dari mana? Dari Madinah itu Bir Ali itu ke arah Mekah. Nah, karena Bapak Ibu sekalian sudah mandi, nah, tinggal melaksanakan sholat sunat ihram. Sorry, sunatan ihram umroh. Rakaat ini lillahi ta'ala. Jadi niat saya sholat sunat ihram umroh 2 rakaat karena Allah. Nah setelah posisi seperti itu, nah
Ini ada dua kemungkinan. Jadi kemungkinannya karena tamatu semuanya. Karena tamatu semua. Yakin. Nanti ada kemungkinan dikumpulkan, ada kemungkinan nanti niatnya di bis. Tapi kemungkinan karena banyak ya satu kloter itu ada itu kemungkinan di bis. Niatnya udah tahu kan? Nah, Coba niatnya apa? Labbaika Allahumma umrotan. Nama itu Coba ya. Karo. Bismillahirrahmanirrahim. Niat untuk berihram di Bir Ali atau di bis bagi jamaah yang mengambil tamattu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpendek itu labbaika Allahumma umrotan. Cukup itu. Kalau yang dipanjangkan nawaitu umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Laras kan gitu juga kan? Alamin. Lulus. Ini berarti tamat ya nama nasiknya. Jadi itu ya, labbaik Allahumma umrotan. Nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu buat Bapak Ibu sekalian yang melaksanakan ibadah hajinya untuk sendiri. Nah, kalau yang badal ya, yang mau haji badal karena umroh pertama itu wajib untuk yang kita badalkan, maka niatnya labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota badal min sama dibadalkan nama, misalkan Ahmad bin Abdullah atau misalkan Aminah binti Jasim misalkan. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu yang badal kan. Jadi nawaitul umrata badal min Abdullah bin Ahmad atau Aminah binti Jasim wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah, tos beres eta terus ngadoa kurang terus pakai ihram. Aya dina dicatat buku ieu teh. Canda. Berarti terus katalan ya. Terus di luar kepala. Abdi baca teh aduh angkare balik wae pakai saya. Teu ieu kudu langsung di ditu cenah bacaan di Indonesia Pak. Di kopi. Nah, setelah itu baca doa. Nah, setelah baca doa baca talbiyah. Ya, kita sama-sama sekali nanti diikuti. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Punten Pak Haji sakedap ieu tinu buku nama sanes wani mata wana mata lakal mulka. Sareng ieu upami di dieu misalna kata-kata rob kedahna robil firli ieu mah robba. Ieu janten bentuk jamak atau kuma. Dia misalnya doa masuk masjid robbaghfirli dzunubi waftahli. Sok ulangi deui. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata jabar Pak Haji punten wa ni'mata lakawal mulka la syarika laka. Upami ninggal bacaan ieu gitu. Janten jika model janten wa ni'mata etana di bawah tasdid. Jadi ketika di bawah tasdid itu kasroh. Kalau di atas tasdid itu baru fathah.
Oh, Jadi jantan di halaman 18. mohon. Di halaman 18. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika baca itu, ketika di bawah tasdid itu kasroh. Kan biasana itu Di sini ya di bawah. mohon biasana kan upami tinu Al-Qur'an biasa mah tasjid oge dihandapeun huruf gitu. ya makanya ini kan cetakannya seperti itu. Jadi ya labbaik Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata sabab ieu tanda-tanda bacana di bawah tasdid. Di bawah tasdid. Mohon. Ari tulisan kita mah Al-Qur'an itu di bawah hurufna. Nah, mohon jantan kan upami nu awam mah moal uningal lamun teu dibahas kieu panginten ya Pak Hajinya. Sabab misalnya orang ningal Al-Qur'an pasti sadayana najan eta tasjid dihandapeun huruf gitu. Sugan abi teh itu salah cetak. Soalna ieu robi oge. Nah, robi jadi roba saur abi teh. Roba iftahli baba fadlik. Tulisanna na upami misalnya teh aya nu masihan uninga ka abi eta tasjid dibacana JR dugi ka semet ayeuna roba moal aya roba aya ge robi kan gitu nya. Ieu roba. Jadi itu ya. Ilmu tajwid, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ketika mendapatkan dari yang kemenang, nah itu ketika dibaca makanya ini coba kita baca yang disamakan. Ketika ada yang memandu, Bapak Ibu sekalian melihat ke bukunya, ke tulisannya ya. Juga jadi teu bisa ngaji. Jadi ketika hurufnya di bawah tasjid berarti kas tawa JR lah cek orang Ciwidey. Maaf Pak Citer. Ilmu tajwid, Pak, ilmu Ya. makron. Jadi itu ya, Kang Indra, mohon. Mohon ya. Nya pilih. Ke salah sa Indonesia gitu. Termasuk di bacaan sholawat. Jadi setelah talbiyah kita baca sholawat. Ya, nanti diikuti ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala ali sayyidina Muhammadin. Jadi nanti itu yang dibaca adalah talbiyah, kemudian selawat dan doa. Doanya Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini dibaca terus menerus. Jadi nanti selama 6 jam ya. Jadi perjalanan dari Madinah ke Mekah itu 6 jam. Untuk kloter 2 dan kloter 9 itu dibaca terus. Tapi biasanya ini kebiasaan. Itu paling kuat itu 20-30 kali. Nah, 30 menit setengah jam. Setelah itu mulai bacaan naik ke mata. Tumbuh. Nah, ini mohon ketika tadi sudah nawaitu umroh, walaupun itu umroh tetap berlaku larangan. Larangan ihramnya sama dengan ihram haji. Jadi Bapak Ibu sekalian harus menjaganya ya. Jadi ketika posisi di bis itu karom sebelum berangkat, walaupun sudah niat itu tetap mengingatkan barangkali Pak Wawan misalkan celana dalamnya belum dibuka, kemudian ibu-ibu belum pakai sarung tangan, belum pakai kaos kaki, atau misalkan ini cadar belum dibuka, mumpung masih di bis belum maju, nah, itu masih bisa ya walaupun sudah
Sudah niat karena kita posisinya masih di Bikor. Nah, setelah keluar dari Bir Ali berlaku itu larangan. Nah, nanti di pertengahan jalan kalau nggak salah di daerah Wadi Guder ya, nanti ada istirahat setelah 3-4 jam itu nanti istirahat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ke air, termasuk ibu-ibu, harap ketika membuka kain ihram ataupun kerudung itu harap di mana? Di kamar mandi. Di kamar mandi. Terutama bagi yang berangkat dari Madinahnya sebelum duhur. Karena ini ketika sebelum duhur ada waktu 6 jam, ada kemungkinan untuk melaksanakan sholat. Sholatnya sholat jamaah ya. Jamaah apa? Jamaah takdim. Bisa jamaah takdim, bisa jamaah takhir, tergantung nanti nyampe di peristirahatan itu jam berapa. Ya. Ya, jadi itu kondisional ya. Nanti bisa. Cuma ketika mau melaksanakan itu kan ibu-ibu mau wudu, jadi wudunya tetap harus di toilet. Karena apa? Karena membuka ini nih sarung tangan, ya. Nanti ketika misalkan wudunya walaupun sama-sama dengan perempuan wudunya misalkan seperti ini, nah itu ya mau tidak mau harus didam. Karena apa? Karena itu dibuka dan kelihatan oleh orang lain. Pun juga ketika anak dan ibu berangkat bareng-bareng, tetap itu harus masing-masing terpisah, harus di toilet. Nah, setelah itu perjalanan dilanjutkan, insya Allah nyampe di Mekah itu tidak langsung ke Masjidil Haram ya, tapi ke maktab dulu. Nah, ini biasanya yang rawan terjadi pelanggaran ihram. Ketika sampai di mana? Di maktab. Kadang ibu-ibu, aduh gerah. Waalaikumsalam. Ketika ibu-ibu gerah, wah langsung buka. Yang paling diutama harap jangan ada komen, terutama untuk ketua kloter, karom dan karu. Di lapisannya karom teh, aduh ngabagikan kunci teh. Ibu kudu sadarnya, mangke kupa haji diekeun. Wah, tapi ibu mah catatan, aduh ya geus kupat ya, geus nyarekan karu ya jeung karom. Tulis, catat eta. Pokokna mah kejujuran diutamakan. Jadi ketika oleh ketua kloter, oleh karom, oleh regu disuruh untuk duduk, untuk menunggu, Bapak Ibu sekalian dengan sabar nunggu, ya. Jadi ingat lagu Ridho Roma, menunggu. Sambil Bapak Ibu sekalian kenali hotel atau maktab tempat Bapak Ibu sekalian nanti selama di Mekah tinggal. Insya Allah kita semuanya untuk Jawa Barat di Jarwal. Nanti itunya maktabnya di Jarwal. Nah, Jarwal itu kalau pakai kendaraan agak muter ya. Kalau pakai kendaraan, kalau jalan kaki itu malah lebih cepat. Ya nanti itu mah setelah di sana ya kita itu kan. Nah, cuma kalau misalkan mau pakai bis lawat, monggo. Cuma untuk kloter terakhir biasanya sudah jarang karena mau mendekati puncak haji itu biasanya ditutup. Nah, untuk yang kloter 2 dan 9 itu maksimalkan, manfaatkan. Itu fasilitas untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah pembagian kamar, nah ini Bapak Ibu sekalian jangan protes juga. Aduh, saya dipisahin nih dengan teman saya dengan itu. Pokoknya mah terima apa adanya. Pokoknya layana kudu narimakeun ya. Dan masuk buat bapak-bapak, aduh saya tadi hijikeun ya jeung parian ya, padahal parian itu tukang rokok, saya resep rokok gitu aya bahan rokok. Tarimakeun. Nah, setelah selesai pembagian, Bapak Ibu sekalian istirahat. Nah, nanti ketua kloter mengumumkan kita jam sekian atau misalkan setelah Isya atau misalkan nanti jam 11 malam kita kumpul di lobi
Untuk apa? Untuk melaksanakan tawaf umroh ke Masjidil Haram. Nah, Bapak Ibu sekalian harus patuh ya. Ketika jam 11 atau jam 1, Bapak Ibu sekalian harus sudah siap standby. Nah, ini bagaimana kalau misalkan dulu ya wayahna itu harus diingatkan. Dan ini nanti diingatkan oleh Karu ya. Oleh Karu dan Karom. Jadi nanti kepanjang tanganan dari ketua kloter. Nah, nanti biasanya nunggu di lobi. Dan untuk ibu-ibu, insya Allah mungkin untuk kamar hotelnya nanti di tingkat bawah. Kalau untuk bapak-bapak di atas. Ya. Ya, itu ada sama, ada tidak sama. Ketika berbeda, ya tetap harus menerima ya. Ketika misalkan di Madinah, Bu Yunita dengan Bu Iim pas di Mekah ternyata terpisah. Nah, itu harus diterimakan ya. Jangan protes, wah saya di Madinah dengan Bu Iim, di Mekah malah dengan yang lain, dengan yang dari KBI HU misalnya. Ya itu bisa, ada kemungkinan seperti itu. Ya pokoknya sifat ego, sifat pengen ini dibuang aja di sini, jangan dibawa ke Mekah. Pokoknya nanti di embarkasi Bapak Ibu sekalian sholat tobat, kemudian ya Allah pekerjaan jelek saya jangan diperlihatkan di mana, di tanah suci. Itu ya, sambil diingat-ingat apa saja nih. Aduh, babari gede amal, babari kasinggungan, penenam. Pokoknya mau buang, tinggal ke di Indonesia atau dibawakan itu. Ya. Sok geungeurhan ka batur. Hayangna dibuang, sok dibawa. Ajar tinggi jangan oleh-oleh. Lamun ka di bawa, titipkeun ka Karu. Kacau. Wah. Saya termasuk juga untuk bapak-bapak nih, kain ihram ketika pakaian ketika masih ihram, ulah mentah-mentah dan sampai ke Mekah gitu. Kadang diharudungkeun atau kumaha ya. Itu kembali lagi Bapak Ibu sekalian, ketika ada pelanggaran dicatatnya. Mungkin disampaikan ke Karu. Pak Karu ya, saya pelanggaran ayat 10. Alhamdulillah jangan sampai terjadi. Misalkan ini mah ayat 10 ya kumaha ya. Damna ya puasa wayana bantuan ku Karu cenah puasa. Jadi biasanya itu jam 11 atau jam 1 kita siap-siap untuk melaksanakan tawaf umroh, sa'i umroh dan tahallul. Nah, setelah itu berangkatlah naik bis. Nah, setelah naik bis kemudian turun, tetap itu harus tertib ya, harus tertib. Nah, kemudian ketika nyampe di pelataran di pelataran Masjidil Haram, jangan dulu masuk, tahan dulu. Barangkali Bapak Ibu sekalian ada yang mau ke toilet. Ya, misalkan, aduh, saya mau ke toilet dulu. Ya, jadi di pelataran kita tunggu dulu sambil nanti Bapak Ibu sekalian, oh ini yang tiap waktu kita mustaqbilal kiblati, oh sekarang sudah ada di depan mata, itu tidak terasa Bu Bapak Ibu sekalian, air mata kita itu langsung menetes. Itu tidak terasa itu dengan sendirinya, karena yang biasa kita bisa lapalkan ya mustaqbilal kiblati itu sekarang ada di hadapan kita. Itu belum melihat Ka'bah, baru Masjidil Haramnya saja itu sudah kita ini perasaannya sudah tercampur. Nah, setelah selesai baru kemudian kita masuk ke Masjidil Haram. Doanya ada di posisi itu. Nanti saya tidak akan ini kan karena setelah penyampaian tamatu nanti ada yang berkaitan dengan
haji ifrad. Nah, kemudian masuk, sebelum masuk biasa baca doa ya. Nah, setelah masuk, Bapak Ibu sekalian itu ketika ke Masjidil Haram pakai sendal ya, pakai sendal. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian kan sudah dapat itunya ya, tasnya ya. Nah, itu jadi tas itu dibawa. Kemudian setelah masuk Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian nanti berhenti sejenak. Ketika sudah apa? Sudah melihat Ka'bah. Nah, di sana baca juga doa melihat Ka'bah. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian siap-siap untuk melaksanakan tawaf. Untuk bapak-bapak langsung kain ihramnya dibuka yang ininya. Ittiba ya. Ittiba. Jadi dibuka yang kanan. Tiba. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk tawaf ada syaratnya. Pertama harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua dimulai dari Hajar Aswad. Yang ketiga dilaksanakan 7 putaran. Ada bisa di diskon. Cuman di Bandung resep karena diskon, tawafnya rek di diskon. Jadi 5 gitu. Tetap 7 ya. Terus Ka'bah senantiasa ada di sebelah kiri kita. Ya. Itu diantara Oh, naon batu baterai? ya, anu manasik tosnya tos atam. Kila. Nah, nanti posisinya karena rombongan ya, seperti yang kami sampaikan, untuk posisinya untuk di depan laki-laki, kemudian untuk di pinggir kanan kiri dan belakang laki-laki juga, ibu-ibu di tengah. Bagaimana kalau misalkan ini yang laki-lakinya sedikit, itu nanti disesuaikan. Cuma yang jelas harus yang jadi harus perhatian, kadang kala ketika tawaf rombongan itu Bapak Ibu sekalian belum nyampe Hajar Aswad tapi sudah niat, sudah istilam. Itu yang harus diperhatikan. Jadi istilam itu setelah nyampe ke sudut Hajar Aswad. Nanti di sebelah misalkan ini Ka'bah. Nah, yang sebelah kiri tandanya ada askar yang bergelantungan ya. Kemudian sebelah kanan nanti ada pilar hijau. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian sudah merasa di sini, itu baru istilam. Bismillahirrahmanirrahim, baru dikecup. Yang di belakang jangan dulu, karena belum. Nah, karena syaratnya tawaf itu adalah dimulai dari Hajar Aswad. Ini yang biasanya ketika tawaf rombongan, kadang yang di belakang, karena yang di depan sudah ikut-ikutan Bismillahirrahmanirrahim, padahal belum nyampe ke Hajar Aswad. Ini yang untuk tawaf yang rombongan. Nah, suka ditemukan seperti itu. Jadi jemaah itu karena yang di depan sudah Bismillahirrahmanirrahim, di sini yang di belakang Bismillahirrahmanirrahim, padahal belum nyampe ke Hajar Aswad. Itu mohon untuk diperhatikan ya. Mohon untuk diperhatikan. Kemudian disunatkan untuk laki-laki putaran 1 sampai 3 ramal. Ramal itu ini hari kecil ya. Jadi posisinya ini gini. Ketika misalkan diputar pertama Bismillahirrahmanirrahim, kemudian dikecup Subhanallah walhamdulillah. Untuk ibu-ibu tong gegeran. Pada karuna bari kieu wah gilu kieu. Oh, ibu-ibu biasa. Tuh ya. Nah, nanti biasanya itu yang baca di tengah. Yang baca di tengah. Nah, ketika yang bacakan misalkan Karom atau TPIB itu diikuti Bapak Ibu sekalian lihat bukunya biar seperti tadi ini oh ini dibacanya seperti ini gitu. Jadi biar Bapak Ibu sekalian
dapat pahala dari membaca ini juga. Nah itu sampai dengan rukun yamani nanti ada istilah lagi, tapi ini tidak dikecup. Nah, misalkan ini rukun yamani, setelah rukun yamani Bismillah Allahu Akbar. Nah baru dari rukun yamani ke Hajar Aswad doa favorit Bapak Ibu sekalian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina jannata ma'abror yazid ya ghafar ya rabbal alamin. Kalau yang dari pertama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Atau misalkan dibaca doa yang ini maka saya mah ngadoa bukan mah nepi ka Mekah rek tawaf teu nanaon. Ayo lebar mah gitu. Lebar nunggu 11 tahun. Gitu ya. Nah ini setelah selesai nanti berakhir di Hajar Aswad. Jadi ketika pas posisi pertama mungkin dari sini, nah terus ke sini, ini putaran 3, 4, 5 itu mendekat, agak mendekat ke Ka'bah. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan coba-coba ketika sudah mendekat kayak nyakap Ka'bah, aduh cenah ieu teh nu didakwaan 11 tahun ya. Dari nyakap kadinya, aduh tidak. Sebab ini ada wangi-wanginya Ka'bah itu, kiswah itu. Jadi pokoknya ketika tawaf umroh kesampingkan kelah geus beres umroh. Arek diciuman 24 jam teh ditunggu di dinya mangga. Wah ketika tawaf umroh, ayo Pak ada. Jadi ketika tawaf umroh diupayakan jangan sekali-kali menyentuh ini ya, menyentuh dinding Ka'bah. Nah setelah selesai putaran ke-6 ke-7 baru kita agak ke pinggir lagi. Nah setelah selesai kemudian kita melaksanakan sholat sunat tawaf. Diupayakan di belakang makom Ibrahim. Kalau ini makom Ibrahim harusnya di sini kan makom Ibrahim. Cuma kalau di sini nggak mungkin karena ini lintasan tawaf. Bapak Ibu sekalian bakal kalian namun sholatnya di dia. Pokoknya mah diupayakan mundur. Nah, sekiranya tempatnya memungkinkan untuk sholat. Nah, untuk posisi sholat diupayakan bapak-bapak di depan, ibu-ibu di belakang. Jadi jangan biasakan bapak ibu sekalian, ibu-ibu atau yang perempuan di depan, kemudian yang bapak-bapak di belakang. Itu nggak boleh, nanti dimarahin sama askar. Jadi posisi seperti itu ya. Nah setelah selesai sholat tawaf kemudian berdoa. Nah setelah selesai berdoa kemudian kita jeda dulu sebelum ke sa'i, yaitu minum. Cik Coba yang ini dari ibu-ibu yang tahu doa minum air jam-jam. Nah, ini terutama kloter 2 dan kloter 9 nih. Kloter 2, kloter 9 dulu. Gua sudah tahu doa itu jam-jam. Pak Martin, tahu doa itu? Coba ini. Kalau belum hafal. Oh, kalau belum hafal. Bacaan apa? Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Minum disunatkan sampai derap. Nah, kemudian minumnya juga menghadap ke Ka'bah. Ke Ka'bah ya. Jadi menghadap ke Ka'bah. Nah, kebiasaan sok naon nukangan Ka'bah.
Termasuk Bapak Ibu sekalian, ketika nanti selesai tawaf sunat, rek selfie, diupayakan fotonya ulah nukangan Ka'bah. Minimal di pinggir di Ka'bah. Jadi orang mengadang, foto. Ai Ka'bah di tukang kenana, eta diupayakan ulahnya. Ketika mau selfie di tawaf sunat. Aik pas tawaf umroh mah tong kahayang di selfie lah. Tong kahayang di foto. Kayak misalkan bisi keradam. Dan we bari sae teh kirim share. Namanya beres tawaf umroh. Status namanya beres tawaf umroh. Kayak bisi karena eta kusuk. Kayak kenadam oge. Nge-share teh sabaraha kudu mayar dam. Nah selesai minum air jam-jam, kemudian kita menuju ke Bukit Sofa. Untuk apa? Melaksanakan sa'i. Sa'i apa? Sa'i umroh. Nah sa'i umroh, nah nanti sebelum naik ke bukit kita disunahkan membaca surat Al-Baqarah ya, ayat 158. Inna sofa wal marwata min sa'airillah man hajjal baita awi tamaro ala junaha alaihi ayatu wa bihima man tatawa khairan wa inna allaha syakirun alim. Jadi itu ketika mau naik ke bukit. Nah setelah di Bukit Sofa kemudian menghadap ke Ka'bah. Nanti posisinya seperti ini nih, masjid ini, Ka'bah di sini. Nah Bukit Sofa itu di sebelah sana. Bukit Sofanya itu. Nah dari sana menghadap ke Ka'bah tapi terhalang ya oleh dinding. Nah, kemudian setelah membaca doa menghadap ke Ka'bah, mulailah sa'i. Nah sa'i itu relax, sa'i itu bisa sambil jalan, rek barikil bisa bari ya ngobrol sih sebenarnya itu, tapi itu kan perbuatan yang apa ya Pak kalau ngobrol ropas bisa ropas ya ngomong ngobrol ke eta ya tadi kertoba eta karunya aduh cing-cing mereka itu jangan pokoknya mah manfaatkan baca doa iyalah paling lamun misalkan udah selesai doa baca istighfar astagfirullah robbal baraya astagfirullah minal khotoya. Karena apa? Karena satu kali dari Sofa ke Marwah itu kurang lebih 400 meter. Ini doa itu biasanya sudah selesai. Nah, doa itu misalkan pembimbing teh capek ngagorowoknya biasanya sekali baca. Nah, orang inisiatif baca sholawat baca itu nggak apa-apa. Pokoknya jangan ada ucapan kita yang sia-sia, apalagi yang lepas atau busuk, termasuk jidal. Gersai pasti tahu lah tuh ya. Itu 7 kali, kemudian dari Marwah ke Sofa itu kedua, kemudian terus sampai 7 kali, nanti berakhir di Marwah. Nah setelah berakhir di Marwah, kemudian kita berdoa, kemudian setelah berdoa kita tahalul, gunting rambut minimal 3 helai, diupayakan itu yang gunting kita sudah tahlul terlebih dahulu, diupayakan. Nah kemudian untuk yang istrinya diupayakan oleh suaminya, bagus ya diupayakan. Kalau misalkan karena sudah terpisah nggak apa-apa, tapi harus dengan perempuan lagi minimal 3 helai. Nah nanti buat Bapak Ibu sekalian jangan bawa gunting semuanya. Nanti difasilitasi aja. 1 lagu minimal ada yang bawa. Itu untuk menghindari nanti pemeriksaan. Misalkan Bu Irma, Bu Rida, kemudian Bu Rina dan Bu Rika itu bawa satu-satu. Jangan. Adalah 1 lagu itu.
nanti dia diakomodir oleh Karu, makanya nanti ada peralatan yang cukup untuk untuk Karu yang untuk satu Karu itu bawanya. Jadi termasuk untuk gunting itu dibayarkan jangan ini. Nah nanti untuk kloter 9 Pak Karong mau bawa gunting cukur. Kemarin sudah nyampaikan saya untuk kloter 9 mau bawa gunting cukur. Ini manfaatnya buat apa? Buat nanti di Mina ketika tahlul awal ya. Lumayan kalau itu salah asar itu 30 real. Berarti sekitar 120 dicukurin itu nya. Pokoknya dibotakeun teu botak tetap bayarna salah asar. Salah asar teh 30 real. Salasir. Nah, jadi 30 real. Makanya itu kalau bisa antisipasi mau bawa cukur yang elektronik ya. Nah setelah selesai itu maka untuk Bapak Ibu sekalian yang ngambil haji tamattu umroh wajibnya sudah selesai. Nah jadi udah selesai, alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu sekalian belum haji. Jadi umroh wajibnya Bapak Ibu sekalian tanggal 22 Mei untuk kloter 2, tanggal 29 Mei untuk kloter 9 atau tanggal 30 umroh wajibnya. Nah, yang kloter 63 jangan dulu mikir umroh wajib ya, karena berangkatnya juga belum. Berangkatnya juga belum. Jadi yang 63 jangan dulu berpikir saya kapan nih umroh wajibnya. Jangan dulu berpikir, belum berangkat. Ini yang berangkat Kang Wawan sama Pak Al-Mukarram. Kloter 2 dan 9. Nah, ketika tanggal 29 itu untuk kloter 9 sudah umroh wajib. Kemudian untuk kloter 2 dari tanggal 22 Mei sudah umroh wajib. Untuk ihram hajinya adalah tanggal 14 Juni. Untuk apa? Untuk kloter 2, kloter 9. Maka ada jeda waktu untuk kloter 2 berarti ada waktu 22 hari. Nah, selama 22 hari ambillah melaksanakan umroh sunat. Nah, untuk umroh untuk orang tua, untuk dia sendiri atau yang lainnya. Karena apa? Karena itu ditunggu sampai tanggal 14 Juni. 14 Juni itu adalah tanggal 8 Zulhijjah. Nah, jadi yang kloter 2 itu harus dimaksimalkan ya. Harus dimaksimalkan sambil memanage juga waktu. Jangan mumpung ya aya 22 hari rek ambil umroh we loba-lobana. Harus diperhatikan karena Bapak Ibu sekalian menghadapi puncak haji. Puncak haji tanggal 14 sampai tanggal 19 Juni. Bahkan kan kemarin udah di Madinah, udah bingung. Sudah dipaketkan. Nah, yang tanggal 9 berarti ke tanggal 14 itu ada waktu sekitar ya 15-16 hari. Nah nanti itu kita coba aturkan, kita coba manage itu dengan kegiatan-kegiatan yang seperti itu kemarin disampaikan berkaitan dengan city tour. Karena city tour itu juga ada berkaitan dengan umroh. Karena ketika city tour Bapak Ibu sekalian adalah keluar dari Mekah. Untuk umroh itu mikotnya harus keluar dari kota Mekah, dari tanah haram. Harus ke tanah halal. Yang paling dekat adalah Taim, 9 kilo dari Masjidil Haram. Nah, nanti kita coba bikinkan agendanya. Kemudian ketika yang kloter 2, kloter 9 itu nanti memungkinkan untuk melaksanakan dan nusuk. Dan nusuknya insya Allah kita laksanakan tanggal 12 Juni. Dan nusuknya. Nah,
bagi Bapak Ibu sekalian yang siap untuk menyembelih sendiri, maka kalau misalkan tidak sanggup, tidak siap, insya Allah nanti kami yang akan jadi eksekutornya. Nah, insya Allah kita jadwalkan untuk kloter 2 dan kloter 9 untuk penyembelihan dahnya itu tanggal 12 Juni, masuk juga untuk penyediaan hewan kurbannya dan pemotongannya. Kita ini kan. Tapi pertama tetap ditawarkan dulu kepada jemaah. Barangkali jemaah ada yang mau menyembelih sendiri, bukan menyembelih dirinya ya, menyembelih hewan damnya sendiri gitu. Nah, kemarin Pak Selamat sudah siap, kemudian Pak Wasap juga sudah siap. Untuk ini berarti sudah ada 3 nih dengan saya. Pak Karuk, badai ya, badai ngerasakan ujian. Atau ayo mana sih kudu pas ke ujianna, kudu siap ke ujianna. Kalau misalkan lulus mencin domba, ke mencin onta. Nah, itu untuk kloter 2 dan 9 ya. Nah, setelah itu tanggal 14 Juni melaksanakan ihram haji. Ihram haji tanggal 14 Juni atau tanggal 8 Zulhijjah. Insya Allah kalau melihat kalender tanggal 8 itu adalah hari Jumat. Jadi tahun sekarang bukan Haji Akbar ya. Nah, kalau Haji Akbar itu hukumnya tanggal 9 itu hari Jumat. Nah, kita malah tanggal 9 itu hari Sabtu. Hari Sabtu. Lebarannya hari Minggu. Kalau di sini di kita di kalender hari Senin. Ya, itu memang ada biasa ada perbedaan. Nah, untuk selanjutnya melaksanakan puncak haji tanggal 8 niat ihram di mana? Di maktab ya. Rangkaiannya sama. Bapak Ibu sekalian, ada sunat dulu, mandi, ihram. Niatnya tadi. Nah, kalau sekarang berarti ihram haji, nawaitul ghusla, ihrami haji, sunatan lillahi ta'ala. Niat saya mandi ihram haji, sunat karena Allah. Nah, udah gitu biasa ibu-ibu, Bapak Ibu sekalian pakai wangi-wangian. Sekali lagi untuk pakaian ihram jangan pakai wangi-wangian. Nah, setelah itu kemudian sholat sunat di maktab, kemudian niat. Nah, niatnya kita bareng-bareng. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, itu untuk yang buat Bapak Ibu sekalian yang hajinya untuk sendiri. Kalau yang untuk badal, nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Badal min Ahmad bin Abdullah. Badal min Ahmad bin Abdullah. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Nah, ini kalau nggak salah Pak Sugeng mau badal ya? Hah? Enggak, kalau ketika ibu niatnya badal berarti pakai yang kedua. Iya, enggak. Jadi ibu nanti niatnya pakai yang kedua, yang badal. Jangan yang sendiri. Karena niatnya satu aja nggak boleh double. jadi niat itu nggak boleh double tuh. Ketika ibu mau misalkan mau membadalkan, jadi yang dipakai nawaitul hajja badal min Ahmad bin Abdullah wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Itu bagi Bapak Ibu sekalian yang mau badal. Kayak saya badal. Saya badal insya Allah. Jadi niatnya nawaitul hajja badal min Tatang Rusman bin Ahmad wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi yang badal tidak usah niat yang untuk sendiri. Nah, yang sendiri yang tidak membadalkan niatnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Paham ya?
Jadi badal itu sesudah niat sendiri. Gitu. Enggak, jadi yang badal enggak yang sendiri Pak. Apa ini? Kan ini sudah berangkat, sudah haji Pak. Jadi enggak niat lagi. Jadi gini Pak, perlu kami sampaikan, ketika tanggal 8 yang tamattu, misalkan badalnya Pak Sugeng mau membadalkan siapa Pak? Ibu. Siapa? Ibu Wagiem. Ibu Wagiem binti Bangsa Atmoja. Bangsa Atmoja. Jadi Bapak niatnya nanti nawaitul hajat Wagiem bin Badal min Wagiem binti Wangsa. Wahromtu bihi lillahi ta'ala. Itu yang diniatkan untuk Pak Sugeng ya. Nah, kalau untuk Pak Selamat jangan min karena untuk sendiri. Jadi karena belum pernah, karena untuk sendiri. Untuk Pak Oki juga sama. Jangan pakai min atau badal min karena untuk sendiri. Nah, yang badal niatnya itu. Ya. Apa? Sudah haji. Jadi syarat badal itu yang haji. Jadi bukan hajinya bukan pas bareng ya, bukan. Tapi sebelum berangkat sudah haji. Jadi misalkan Bu Eti 97 hajiannya, nanti bisa membadalkan. Tapi ketika Bu Iim mau membadalkan tidak bisa karena belum haji. Itu ya. Jadi syarat badal itu yang membadalkannya itu sudah haji. Paham ya? Ya. Yang terbiar niatnya tetap itu Pak. Di mana Pak? Takutnya nanti Mina itu bukan termasuk Mekah. Nanti Bapak idam karena tidak mikot, tidak niat dari mikot. Jadi makanya yang tanajul diupayakan makanya jangan tanggal 7, tanggal 8, tapi pagi-pagi. Nah, setelah itu baru ada Mina. Ya, jangan niat Mina nanti kena dam. Tidak niat dari mikot. Ya, ya Bapak Ibu sekalian yang mau tanajul niatnya di mata. Kecuali yang niatnya niat haji ifrad. Haji ifrad mau tanajul karena niatnya di mana? Di Badal. Di Jeddah gitu. Jadi kan tanggal 8 tidak niat lagi pada yang paham ya? Jadi yang Badal niatnya pakai Badal min. Ya. Ibu mau membadalkan siapa? Ibu ya, nanti dicatat aja namanya biar kita nanti baca niatnya biar kita tertukar dengan yang niat untuk misi. Ya, nanti dijawab acara namanya ya. Ya, nanti kita sampaikan niatnya seperti itu. Ada yang tanya lagi berkaitan dengan niat haji? Niatnya bareng-bareng nanti juga. Ya, kalau misalkan lupa dekat acara sampai dengan rumah ayah. Hah? Oke, so. Tadi ditanya kalau ya saat awal, jadi setelah tawaf ya tadi izin mundur. Sebelum tawaf ini dibuka, jadi yang tangan kanan harus terbuka, intibah namanya itu. Nah setelah tawaf, ketika mau minum air zam-zam ini kebalikan lagi. Tapi khusus untuk bapak-bapak, ibu mah jangan dibuka, boleh itu. Khusus untuk bapak-bapak, kayak di Romi ini ada dua atas sama yang bawah sesuai
besar tuh dan bagian bawah. Kemudian supaya aman tidak melorot, usahakan pakai sabun haji yang warnanya putih gitu. Dan itu bisa sebelumnya bisa dipakai di perempuan dan sebagainya. Kemudian yang bagian atas nanti di dari hotel mungkin sudah dipakai di Madinah untuk kloter 2 dan 9 kloter Ihram. Kemudian sebelum Ihram itu pasti posisinya begini, masangnya harus panjang sebelah, lebih panjang ke bawah, yang sebelah kanan harus lebih panjang daripada yang sebelah kiri gitu. Usahakan yang sebelah kiri ini dimasukkan ke sabuk supaya diem, supaya kuat posisinya, dimasukkan ke sabuk ini itu, atau ke lipatan itu, yang lipatan itu. Nah ini yang panjang sebelah, karena untuk di sampirkan ke kiri itu pasti. Nah kata Pak Ustadz Agus tadi dengan Pak Haji Mutarom, paling berlaku 30 menit udah keburu ngantuk diri karena pakai AC. Kebanyakan jadi diharudung. Ya kena langsung terhadap, silakan itu tidak terjadi. Kalau begitu sampai di maktab nanti kita mau melaksanakan tawaf, baru langsung berubah posisinya. Ya, izin sedikit. Ketika di maktab posisinya masih tertutup ini ya. Jadi ini ketika dibukanya setelah kita doa melihat Ka'bah. Jadi setelah melihat Ka'bah, berdoa, kemudian kita mau tawaf, baru itu dibuka. Nah selesai tawaf dikembalikan lagi ke sini. Ya, baik, itu untuk gelombang pertama ya. Jadi untuk gelombang pertama, untuk gelombang pertama yang ke Madinah. Nah sekarang yang gelombang kedua. Gelombang kedua untuk kloter 16, untuk kloter 21, 60, 61 dan 63, termasuk yang 26 yang kabupaten. Jadi ada 2 pemberangkatan yang untuk gelombang 2, yaitu yang pertama dari Kertajati, kemudian yang kedua dari JKS Soekarno-Hatta. Nah kalau dari Soekarno-Hatta dari Bekasi, berarti kita ke kumpulnya di Asrama Haji Bekasi. Kalau Kertajati di Asrama Haji Indramayu. Nah untuk gelombang kedua kita sepakati saja, ya kita sepakati saja untuk ihramnya atau niatnya di Bandara King Abdul Aziz. Tapi bagi Bapak Ibu sekalian yang mau di atas pesawat, mangga. Cuma nanti untuk keseluruhan itu kita sepakati saja di Bandara Jeddah ya, di Jeddah. Kenapa? Dengan pertimbangan ketika di atas pesawat sama istihad, di Jeddah juga sama istihad. Nah kita ngambil di Jeddah itu bukan apa-apa. Takutnya ketika di pesawat Bapak Ibu sekalian kebayang dengan posisi dingin ya, harus pakai kain ihram. Nah, karena ketika mau niat di pesawat itu biasanya dianjurkan dari embarkasi, dari sini sudah pakai kain ihram kalau di pesawat. Kalau di Bandara Jeddah kita masih bisa pakai pakaian seperti ini gitu. Jadi kita sepakati saja. Tapi saya tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu sekalian, wah ada saya mah pinginnya di pesawat, mangga. Jadi tidak menghalangi. Cuma untuk kesepakatan kita akan di Bandara Jeddah. Nah, ya. 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 Perlu kami sampaikan kalau kloter 26 dengan Persis ya. Nah, kalau Percikan Iman, nanti kalau misalkan KBIH-nya satu pesawat dengan KBIH Percikan Iman, kemudian 16 ada nih dari Darul Hikam, itu niatnya pasti di pesawat.
Kalau yang satu itu dengan KBIHU Persis, kemudian Persikan Iman, kemudian dengan Darul Tauhid, Darul Hikam, itu kebanyakan mayoritas niatnya di atas pesawat. Nah, Pusdai insya Allah di bandara. Ya. Jadi makanya kita inikan saja, kita ikuti saja, terus nanti sampaikan bahwa saya mau niat ihramnya itu di bandara Jeddah. Jadi itu nanti disampaikan ke ketua regunya ataupun ke karomnya. Jadi kita harus punya ini, mau di pesawat itu berdasarkan keinginan kita. Kemudian mau di bandara juga harus keinginan kita, gitu ya. Kalau kita mengaturnya ini kesepakatan melihat kepada masakohnya, istilahnya kesulitannya gitu. Nanti ketika 61 itu Pak sampaikan aja ke Karu dan Karomnya bahwa saya akan di di Bandar Jeddah. Cuma untuk ibu-ibu mandinya tetap di embarkasi ya. Mandinya di embarkasi di sini. Untuk mandi ihramnya. Nah, cuma untuk niatnya, untuk sholat dan niatnya nanti di bandara. Ya. Ya, gimana Bu? Langsung diinikan. Iya, makanya itu gini Bu. Itu kan posisinya tidak memang ketika koper itu biasa dimasukkan ke bis, tapi ada jeda. Cuma kalau dulu jeda waktunya itu bisa berjam-jam. Kalau sekarang mungkin setengah jam. Nah itu di waktu itulah manfaatkan. Kalau untuk ibu-ibu karena mandinya sudah, ya termasuk untuk bapak-bapak antisipasi. Manakala ketika di Jeddah itu waktunya tidak sampai ini ya, tidak sampai setelah pemeriksaan itu tidak sampai berjam-jam gitu. Nah diupayakan kalau untuk bapak-bapak kan sebetulnya mandinya cuma ini aja lah, istilahnya mandi sunat kemudian wudhu kemudian sholat. Setelah itu kan niat itu tidak lebih dari setengah jam, gitu. Insya Allah ya. Ketika posisi yang kita di Jeddah juga di bandara tetap akan bisa kita melaksanakan seperti itu. Nah setelah itu rangkaian yang ngambil haji tamattu ya, yang gelombang 2 ngambil haji tamattu, rangkaiannya sama seperti tadi. Yang gelombang 1 ngambil dari Bir Ali, rangkaiannya seperti itu. Jadi niatnya labbaik Allahumma umrotan nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Itu buat Bapak Ibu sekalian jamaah gelombang kedua yang ngambil tamattu, termasuk juga yang badal. Nah yang badal niatnya nawaitul umrota badal min wagiban binti warsih misalkan, wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Nah itu jadi niatnya sama seperti yang di gelombang pertama yang dari Bir Ali yang ngambil tamattu, termasuk rangkaian nanti kegiatan ibadahnya. Jadi nanti pas sampai ke Mekah, ke maktab, kemudian nyimpan barang, kemudian ke Masjidil Haram, tawaf umroh, sa'i umroh dan tahallul. Itu Bapak Ibu sekalian yang ngambil tamattu di gelombang kedua. Cuman mikotnya aja yang beda. Kalau gelombang pertama di Bir Ali, yang kedua di Jeddah. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ngambil haji ifrad, nah niatnya bukan niat umroh tapi langsung niat haji. Nah ini buat Bapak Ibu sekalian yang akan ngambil ifrad. Jadi nyampe di bandara Jeddah, kemudian mandi, kemudian sholat ihram, sholat sunat ihram, usolli sunatan di ihramin haji, rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian setelah sholat, kemudian siap-siap, nah baru ihram.
ihramnya labbaik Allahumma hajjan. Nah, yang mau ngambil ibrat ikuti. Labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Ini yang untuk haji ifrad untuk sendiri. Jadi yang ngambil haji ifrad untuk sendiri. Kalau yang haji ifrad untuk badal, labbaik Allahumma hajjan. Labbaik Allahumma hajjan. Nawaitul hajja. Nawaitul hajja. Badal min Ahmad bin Abdullah. Badal min Ahmad bin Abdullah. Wa ahramtu bihi. Wa ahramtu bihi. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda. Innal hamda. Wan ni'mata. Wa ni'mata. Laka wal mulk. Laka wal mulk. La syarika lak. La syarika lak. Allahumma. Allahumma. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Sholli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma. Allahumma. Inna nas'aluka. Inna nas'aluka. Ridha jannah. Ridhoka wal jannah. Wa na'udzubika. Wa na'udzubika. Min sahatika wan nar. Min sakhatika wan nar. Allahumma. Allahumma. Rabbana. Atina fid dunya hasanah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Nah, itu setelah itu berangkat ke maktab. Jarak perjalanan Jeddah Mekah kurang lebih 2 jam. Jadi lebih singkat. Nah, nanti sampai ke maktab. Setelah itu biasa penempatan kamar dan segala macamnya, kemudian menyimpan koper yang kita bawa dari karena gelombang kedua ya. Kemudian setelah selesai baru kita ke Masjidil Haram. Yang haji ifrad tawafnya tawaf kudum, tawaf sunat. Nawaitu an atufa sab'ama niat abi tawaf kudum 7 putaran karena Allah. Nah, rangkaiannya kegiatannya sama dengan tawaf umroh, cuma yang membedakan niatnya. Nah, beres tawaf kudum, kemudian biasa minum air jam-jam, kemudian ketika yang haji ifrad diperbolehkan mengambil sa'i haji. Jadi sa'inya bisa didahulukan untuk yang haji ifrad. Jadi setelah tawaf kudum, kemudian sa'i haji, sa'inya sama. Kalau yang tamattu kan tadi sa'i umroh. Nah, kalau yang ifrad sa'i haji. Tapi jangan tahallul. Nah, ditahan itu, harus menjaga. Jadi tetap pakai kain ihram. Ketika misalkan kata yang tamattu, ayo tahallul. Tong tahallul. Tong tahallul. Buru lang gila ya tahallul lah. Tong kabujuk. Nah, itu nunggu sampai kapan? Sampai nanti tahallul awal tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 16 Juni. Nah, makanya kloter 16 yang ngambil haji ifrad berarti menahan ihramnya dari tanggal 27 Mei sampai 10 Juni. Sampai 16 Juni. Kurang lebih 20 hari. Alhamdulillah kalau Pak
ihram itu ihramnya 28 hari karena kloter kedua kan dari Madinah. Kemudian yang kloter 21 itu nyampe di Mekahnya tanggal 1 Juni, berarti menahan ihramnya itu 16 hari. Nah, mangga insya Allah lah bisa. Kemudian yang ini kebetulan adek tanggal kloter 25 berangkatnya nyampe ke Mekahnya itu tanggal 6 Juni Nabi Ifrod, berarti menahannya kurang lebih 11 hari dari tanggal 6 sampai tanggal 16. Dihitung Kang Awam itu rasain tuh yang Ifrod. Kemudian yang kloter 60, yang 60 itu dari tanggal 7 sampai tanggal 16 kurang lebih 9 hari. Kemudian yang kloter 61 kurang lebih 8 hari, yang kloter 63 kurang lebih 7 hari. Cuma ketika Bapak Ibu yang tamatu kan niat hajinya tanggal 8 ya. Itu berarti ihramnya 3 hari. Makanya ini sebagai perbandingan, yang ifrad kloter terakhir itu 7 hari, yang tamatu 3 hari. Mangga abdi cuma ngasihkan seperti itu. Kembali lagi kepada Bapak Ibu sekalian, saya mah rek ngambil anu 3 hari berarti tamatu teh. Saya mah rek ngambil anu 7 hari berarti ifrad. Saya mah rek ngambil anu 20 berarti ifrad. Untuk gelombang terakhir. Jadi itu ya. Ini untuk gelombang kedua ya, untuk gelombang kedua. Kalau gelombang ke-1, kalau ada yang ifrad nanti saya kasih ribet. Nah, kemudian tanggal 8 yang ifrad ulah gegeran. Peda cek ketua kloter teh kumpul. Jamaah Bapak Ibu sekalian, jamaah kumpul di lobi untuk melaksanakan ihram haji. Itu untuk yang tamatu. Yang bapak-bapak mah kumpul sih kumpul, tapi ulah mandi. Dan masih posisi ihram haji gitu. Yang Bapak Ibu sekalian yang ifrad itu jangan mandi niat abdi ihram entong, sebab masih posisi ihram. Nah, yang tamatu niat segala macam setelah niat, kemudian berangkat menuju ke Arafah. Nah, semuanya posisinya baik yang ifrad maupun yang tamatu dalam posisi ihram. Termasuk yang ke Mina dulu, yang tanajul atau tarwiyah. Itu posisinya adalah posisi ihram. Makanya Bapak Ibu sekalian yang tarwiyah itu jangan sampai jadi jidal. Waduh, ya kumaha. Ya Pak Agus teh bener cenah. Bilangna difasilitasi naik ke mobil, tapi kenyataannya jalan kaki di Mekah ke Mina, di Mina ke Arafah. Nah, itu jadi jidal kan, kayak didam kan. Eta, maka tarimakeun. Aduh. Nyanya. Iya teh. Ya, harus siap lah, kita siap jalan, insya Allah bisa. Ya termasuk gitu. Ya, dengan segala macam akomodasinya harus siap gitu. Nah, nanti setelah sampai Arafah, Bapak Ibu sekalian, itu belum ada kegiatan wukuf. Kade, mentang-mentang nyampe ke ya ke Arafah tanggal 8 di Mekah ke Arafah diangkut. Terus kumpul di tenda, ieu geus di Arafah. Kusawa pemahamanna di Arafah teh wukuf, langsung we wukuf. Langsung sholat ieu can waktuna. Geus waktuna ge di bejaan. Di kabaran. Jadi ulah asa panggetona gitu. Pangrajina, wah arek wukuf di tanggal 8 keneh gitu. Can waktuna, can manjing waktu. Nah, nanti di sana ada kegiatan. Ya, kegiatan perlu kami sampaikan bahwa di Arafah itu semua kumpul. Makanya di sini betul-betul diuji kesabaran. Kadang campur jeung anu haji anu resmi.
tangke di Arafah mulai kelihatan mana anu teresmi. Di mana itu tinggalna di lereng-lereng, kadang di jalan dengan beralaskan koran. Itu teh yang tidak resmi termasuk ya diantaranya yang backpacker seperti itu. Nah, urang ulang ngageureukeun. Kade aduh geur mah hideung cenah papanasan beuki we kawas aspal bae hal-hal gitu eta teh kita sadar ya langsung gitu. Aduh anu improt ge sakitu poe bau komo ieu. Tuh maaf itu harus dijaga ya, jangan sampai keluar Pak Ugi hal-hal seperti itu iya itu pokoknya ketika itu langsung istighfar, tapi mari dicatat sabab aida mah teu cukup ku istighfar kudu mayatam. Hah? Dam itu ya nanti kita sampaikan berkaitan dengan dam ya. Dam ada dam nusuk, ada dam isaah, ada dam kifarah. Jadi tanggal 8 kita sudah di Arafah dengan jemaah haji kurang lebih 4 juta. 4 juta. Nah, ini biasanya yang suka jadi jidal itu ketika mau ke toilet. Nah, perlu kami sampaikan, insya Allah di Arafah itu kita makannya prasmanan. Nah, makanya disiasati. Nah, syukur-syukur bisa kompromi gitu. Ketika kebelet alus nama ketika yang lain lagi antri makan kita ke toilet. Nah itu disiasatina eta mah triknya, tapi eta lamun istilahna mah hajat urang bisa dikompromi tahu teu bisa dikompromi mah wayahna we ngantri gitu. Nah, itu salah satu kiat ketika di Arafah di Mina. Jadi kegiatan kita sholat nanti di tenda ya, karena di Masjid Namira tidak memungkinkan dengan kapasitas 50.000 jemaah ya 4 juta kan mah kaasukeun. Nah, kemudian pagi-pagi ya. Pagi-pagi nanti kita akan kedatangan jemaah yang ke Mina dulu. Jadi mungkin ketika di Arafah tanggal 8 itu ada sebagian jemaah yang ke Mina dulu, berarti di tenda tuh nah cenah ieu teh kalau teh kosong ieu teh regut ngan aya sekian. Nah, ingat bahwa ada sebagian yang tanajuh atau tarwiyah. Nah itu yang tarwiyah, yang tanajuh tanggal 9 setelah sholat subuh bergegas menuju ke Arafah. Nah gabung. Nah yang membedakan tarwiyah dengan Arafah cuma itu aja ya. Selebihnya nanti prosesinya sama. Kemudian biasa pas pagi-pagi. Nah nanti setelah duhur itu ada adzan. Nah, kemarin kita menyampaikan itu sholat dulu, ternyata bukan sholat dulu. Jadi setelah adzan langsung khutbah hukum. Nah, nanti biasanya TPIH yang itu atau ada dari KBIHU yang khutbahnya. Jadi tidak masing-masing ya. Jadi itu biasanya per kloter itunya khutbahnya. Kemudian setelah khutbah jadi hampir sama seperti kita pelaksanaan sholat Jumat. Jadi khutbah dulu kemudian sholat. Nah cuma kalau tanggal 9 waktu hukum itu sholatnya di jamaah takdim qosor. Jadi Bapak Ibu sekalian jangan ini saya mau jamaah we mumpung di Arafah rek opat-opat ulah karajinan ya. Ketika itu qosor jamaah takdim qosor ya udah dua-dua. Nah, karena nanti berjamaah. Nah, setelah sholat baru kita biasanya musyawarah. Nah, setelah itu silakan berdoa sampai dengan maghrib di sana, karena waktu itu adalah waktu dijawab doa. Sedangkan Bapak Ibu diselesaikan sampai maghrib. Nah, setelah maghrib siap-siap kita untuk menuju ke Muzdalifah. Kalau yang dapat bisnya di awal itu sholat maghrib dan isanya di Muzdalifah yang terakhir. Tapi kalau yang mendapatkan bisnya terakhir itu sholat jamaah takdim maghrib bisa ditarik ke maghrib di Arafah. Ya. Jadi nanti tergantung. Nah sekali lagi Bapak Ibu sekalian
harus tahu nomor bis. Jadi nanti per rombongan 9 berarti bisnya bis 9. Itu insya Allah tidak akan berubah. Kemudian setelah itu berangkat menuju ke Musdalifah. Sampai di Musdalifah nanti Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah sholat dulu, bagian dulu sholat. Kalau yang sudah sholat berarti mengambil fikir. Ngambil siapa aja 70 ya. Kalau bisa dilebihin nggak apa-apa. 70. Kita ambil nafas tadi. Walaupun mengesahkan nanti ada kloter 2, kloter 9 mau nafas awal tidak jadi persoalan. Yang jelas kita ngambil fikir minimal 70, cukup dilebihin. Setelah itu kita bermalam. Setelah tercapai 23 malam atau sampai dengan jam 2 jam 3, kita segera bergerak menuju ke Mina. Perlu kami sampaikan ketika bermalam di Musdalifah itu 1 Zulhijjah. Seminggu sebelum saja. Karena kita tanggal 7 kan berangkat. Nah, itu yang disibukkan kan petugas nanti untuk menangani orang-orang yang terdiam. Jadi kita difasilitasi, cuma kita kenapa harus tanda tangan di atas materai? Karena besar kemungkinan kalau ada hal-hal di luar itu, karena untuk pemerintah itu tidak menganjurkan. Mohon maaf ya, tidak difasilitasi untuk pemerintah ini. Nah, pemerintah berangkatnya ya tanggal 8 langsung ke Arafah. Nah itu ya. Jadi kata saya itu yang Ustaz Agus luar biasa kalau kita ikut tarbiyah, wah bos silakan saja itu. Cuma berbagai kemungkinan hal itu ya harus kita antisipasi. Jadi ada kemarin sampai yang tarbiyah ya dan bapak di sana itu terlantar, maaf, nggak ada yang ngasih makan. Yang namanya di Mina tuh Pak belum siap ada penyambutan kita belum ada tenda-tenda saja. Ya, ada tenda, bahkan ada lampu sebagian belum dinyalakan, ada yang gelap-gelapan bahkan Pak. Mohon maaf ini ya. Makanya perjuangan luar biasa itu. Jadi silakan Bapak antisipasi ya di tanggal 7 yang untuk kita berangkat dan persiapannya itu prepare di tanggal 1 kita. Berapa orang yang akan tarbiyah didata Pak? Silakan. Nanti menjelang subuh Bapak, menjelang subuh itu siap-siap menuju Arafah. Ada yang duluan, malah yang tarbiyah itu duluan di Arafah ini. Ya. Siap berangkat, betul. Jadi kami masih subuh ya masih di Maktab yang non tarbiyah itu. Ya, karena kita ditentukan keberangkatan itu oleh Quran. Ya. Apa Quran itu? Dikocok. Ya. Seluruh ketua kloter kumpul semua. Yang ngambil kocokan ketua kloter. Karena di maktab itu ada 10 kloter umpamanya. Satu maktab. Ya, satu maktab itu bisa 3 hotel, bisa 1 hotel, tergantung hotelnya saja. Nah itu yang 10 orang itu ngambil silakan. Ada yang jam 7.30 kita berangkat ke Arafah. Ada yang jam 8, ada jam 9, ada yang jam 11 ada. Tergantung hasil kocokan kita. Ya hasil undian. Bisnya sudah ditentukan. Bis kita ditentukan kloter ya bareng umpamanya dengan kota 9 bisa 2 dan 9 bisa bareng umpamanya atau bisa beda tergantung hasil Quran ya. Yang lain saudara kita sudah duluan di Mina ya karena tarbiyah Tanajul itu ya bahkan lebih cepat mungkin ke Minanya tuh ya yang Tanajul itu nah, bahkan waktu itu saya ketemu sudah duluan hebat nah itu ya dan ingat Bapak, kita nanti ke Arafah itu kita harus tahu kita di maktab itu maktabnya. Jadi kan di Arafah itu luar biasa Bapak ya Ibu. Jadi kita kalau tidak mengetahui posisi kita tinggal di mana, kita bisa nyari-nyari bisa 1 hari Pak. Bisa nyasar itu. Jadi nanti Bapak saya nanti umpamanya Pak TPI nanti di maktab di Arafahnya maktab apa? Makanya harus dipegang oleh kita. Saya kloter sekian, maktab sekian. Jadi ada di situ.
itu bisa di Google Map lah itu ya. Posisi kita di mana. Syukur, nah ini syukurnya kalau yang ngantar kita bis yang sudah pengalaman, mobil yang sudah pengalaman. Pak, makta berapa? Nak sekian, udah sana diantar langsung. Itu ya. Itu jadi ada juga Pak orang Arab itu yang kadang-kadang, oh tahu saya, paham, Pak itu. Jadi ketika diantarkan, ya silakan aja nyari. Wah, itu ada seperti itu. Degler Pak orang Arab itu. Degler Pak. Jadi nggak kayak di kita tuh karunia enggak. Degler. Insya Allah mobilnya mobil Raja Salman Pak. Ya, kata beliau dijemput, jadi tidak akan sulit mudah-mudahan. Ya itu Pak ya, jadi sedikit nambahan saja bagi yang tarbiyah, ya, walaupun begitu sulit, tapi insya Allah pahalanya. Ya, makanya itu perjuangan luar biasa silahkan. Jadi Bapak Ibu dipersiapkan minumnya, siapkan saja Pak, minumnya, makanannya. Dari maktab itu bahan makanan kita Pak. Ya, karena belum ada pembagian makanan di Mina, belum waktunya. Ada bahan makanan. Hanya menjaga makanan satu malam, ya. Satu malam di sana karena persiapan subuh kita harus siap-siap menuju Arafah yang terlanjur yang terbiak tadi. Itu saja Bang Pak. Oh tambah lagi nih Bapak Ibu nih. Kita kan di maktab dan Bapak ya. Karena seluruh ID kita, identitas kita ada di ini semua. Ya, sering Bapak karena cepat, rusuh itu dan ini terburu-buru. Ini kantong kita ini kadang-kadang ditaruh di meja. Kita pas pulang, pas mau pergi, ya punya orang dipakai kita. Tolong simpan di tempat tidur kita. Ya, jadi paspor tuh. Jadi ucul-uculnya itu ketika kita mandi, ya tidak pakai itu tuh. Ketika kita mandi, sholat pun kita bawa itu. Ya, makanya ditaruhnya itu jangan di mana saja. Kan di situ identitas kita, termasuk uang real kita di situ. Ya, sering Bapak Ibu kehilangan uang tuh sering sekali. Hati-hati Pak. Iya, kita saja. Kecuali mandi lah itu Pak. Iya. Hati-hati aja Pak itu. Jadi Bapak mohon maaf ya, kalau mungkin satu kamarnya antara kita dengan kita ya sudah paham bahwa staf ini dengan Pak siapa orang ini nggak mungkin lah. Tapi kalau kita bergabung dengan yang lain, mohon maaf Pak Ibu. Iya. Oh ya, dengan KBRI HU, Allah Allah. Besar kemungkinan itu bisa terjadi di sana itu Pak. Saya pernah juga Pak. Patungan karena si ibu habis duitnya Pak. Padahal ke waktu ke Arafah masih lama, masih ke hukum. Akhirnya saya kuliah ke semua jamaah. Kasihan mereka tidak punya uang karena ya itulah terambil. Ini hati-hati juga Pak, masalah kecil ini. Makanya dan Bapak ya di situ itu Ibu dan Bapak terlalu curiga juga ke orang lain jangan, ke teman sekamar itu. Terlalu percaya begitu saja juga jangan. Ya itu harus dijaga. Hal-hal kemungkinan yang mungkin terjadi harus diisi. Ya itu ya mengenai karena identitas kita ada di paspor semua ini. Lanjut Bapak Ibu, ya berkaitan dengan hal sepele kayak kunci kita sebenarnya punya koper besar dan tentengan. Jadi sebenarnya tuh tentengan tuh ribet juga Pak. Karena kita pengen tampilan Haji Indonesia ganteng, cakep, ya itu apa? Itu kan kayak tulis semua lah kalau kita ya. Makanya dinilai oleh Raja Salman itu Ibu dan Bapak yang paling disiplin, paling keren adalah jamaah Indonesia itu. Jadi pengen kelihatan lah pemerintah kita itu. Nah, ingat Bapak, kunci itu ya kunci kan? Kalau koper kan disimpan lah, itu kan dibawa. Kunci itu selalu ada dalam ini, dalam kantong paspor. Ingat di situ ya, kunci koper ini, makanya saya bedakan dengan sampaikan ke istri, yang kunci gemuk yang biru itu untuk koper yang besar, untuk memudahkan itu. Biar nanti nggak banyak,
bukan salah ambil. Untuk koper yang besar itu yang biru, yang gelap. Nah, adapun yang lainnya ada kuning kan, ada merah itu untuk koper yang kecil. Ini sepele. Kadang-kadang kita lupa dibongkar. Ingat Bapak Ibu, ketika di embarkasi ada ya, maaf di sebelum take off pesawat kita masuk ini ya. Kalau ada hal-hal yang dilarang kan semua ada di ini. Nah, kalau kuncinya siap ready, kita siap kita buka. Ternyata kita tidak lolos sensor kan, masih bunyi terus. Ada apa ini? Bongkar saja apa? Jangan-jangan gunting tidak dibungkus gunting. Ya lebih aman aluminium foil atau pakai apa saja, pakai lakban boleh. Lakban. Bapak itu kan apa tuh? Ya besi kan, nggak ada unsur. Hal-hal kecil kemungkinan kecil saja itu diantisipasi. Ya itu Bapak Ibu hanya tambahan saja ini ya, tambahan saja Bapak Ibu dan Bapak sekalian. Nanti kita mudah-mudahan kloter 2, kloter 9 dan kloter-kloter yang lain di non KBIH mudah-mudahan semua sehat. Ya, semua bisa bertemu di sana insyaallah. Amin. Dan kita diberikan kekuatan ya, kuat fisik, kuat psikis. Hal-hal yang berkaitan dengan kejadian di sana kadang-kadang maaf dengan teman, jagalah itu, tahan aja, tahan. Apalagi dengan suami istri, tahan saja lah. Apalagi lagi melaksanakan larangan di Indo. Ya, saja barangkali Pak Ustaz tambah. Saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, atur nuhun. Ini adalah role model ya. Role model untuk Ifrod, insya Allah mau ngambil Ifrod 28 hari gitu. Dilanjut tajul gitu. Barang-barang apa saja yang harus dibawa pada tanggal 8 kita mau menuju. Ya, siap. Kita lanjutkan dulu ya. Biar ini tadi baru nyampe ke Mina. Mudah-mudahan jangan sampai nggak lebih dari setengah 12. Karena dari Kapolda sudah wanti-wanti saya itu. Ya, polisi dapur biasa. Jangan lebih dari setengah 12 katanya. Ya, berkaitan kita sudah nyampe ke Mina, kemudian kita ke tenda, kemudian melaksanakan sholat subuh. Setelah itu istirahat, kita siap-siap untuk melaksanakan jumrah akobah. Ibu Bapak, mohon maaf saya duluan ya, karena ada acara di rumah. Jadi mohon maaf saya tidak sampai akhir ya. Selamat saja dari bulan Bapak. Saya minta doanya dari semua. Karena ini terusan saja saya dari awal ya dengan non KBIH itu udah kayak saudara semua. Pengen di sana kita ketemu lah, walaupun mungkin dam bareng-bareng, kemudian ya yang tamatu dam bareng-bareng nanti di sana, kemudian sini tur kita bareng-bareng mudah-mudahan kita sehat. Yang penting jaga psikis dan Bapak, bukan fisik lagi, psikis kita jaga, ya psikis kita jaga. Kita kesana mau ibadah, enjoy kita mau ibadah saja, ya, enjoy kita mau ibadah. Jangan karena belum hafal ini berapa, dibaca saja, dibaca bisa. Tidak dibaca masih belum bisa juga di sana kita. Rabbana atina bismillah insyaallah, apalagi nanti dituntun oleh Pak Ustaz. Ya saja. Insyaallah kaping 12 dijajah. Alhamdulillah. Kalau ini dijajah, cuma dijajahnya sampai ke asrama. Tapi diprotes gunung dulu. Ya, bilucan atau non Pak Haji Mutarul. Mohon ilmu, saya ilmunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi setelah di Mina kita lanjut lagi ya. Kemudian kita berjalan ke Jamarot. Nah, tanggal 10 Zulhijjah atau tanggal 16 Juni. Nah, kita ke sana, cuma di sana itu tidak bisa pakai kendaraan.
Nah, buat Bapak Ibu sekalian yang bukan sepuh ya, misalkan kurang kuat untuk jalan, karena jalan itu kurang lebih 3-4 kilo itu yang paling dekat. Dan insya Allah untuk tahun ini tidak ada yang ditempatkan di Mina Jadid. Kalau Mina Jadid itu udah masuk Musdalifah, bayang ke Jamarat itu kurang lebih 8 kilo. Nah, jadi yang harus dipersiapkan adalah Bapak itu kalau sa'i kan satu kali ya. Kalau ini bolak-balik. Jadi kalau misalkan 3-4 kilo berarti Bapak harus siap 8 kilo. Karena bolak-balik kan. Berangkat ke Jamarat, dari Jamarat ke Maktab lagi. Nah, setelah selesai itu ya melontar, bagi Bapak Ibu sekalian yang tidak kuat untuk melontar jumroh, itu bisa dibadalkan dengan catatan yang ngabadanya harus melontar terlebih dahulu. Misalkan, ambil contoh, varian nggak kuat, tapi insya Allah kuat. Misalkan, ini misal ya, varian nggak kuat, padahal saya, nah nanti saya melontar untuk saya sendiri. Setelah itu, pada niat saya melontar jumroh 7 lontaran, badal varian. Nah itu melontar. Dan diupayakan melontar itu harus kena ke marmanya ya. Jadi jangan asal melontar, harus kena ke temboknya. Dan itu si batunya nanti langsung ke bawah. Bapak Ibu sekalian jangan memikirkan ini batunya akan numpuk, jangan. Pokoknya itu sudah ada yang ngurus ya. Jadi melontar itu, dan itu satu-satu. Jangan 2 atau apalagi 7 langsung. Jangan. Jadi itunya bacanya Bismillah Allahu Akbar. Kalau mau ditambahan Rajman lis sayyi. Jadi terkutuk untuk setan. Rajman lis sayyi. Tapi dengan Bismillah Allahu Akbar sudah cukup. Cuma kalau bapak-bapak dan ibu mau lebih ini Rajman lis sayyi. Nah, setelah itu selesai, nah diharapkan ada yang bawa gunting. Jadi tahlulnya kita pas sekalian muter. Jadi nanti posisinya Ka'bah harus tetap sebelah kiri. Jadi misalkan ini apa Jamarat, Ula, Uspo, Aqobah. Nah tanggal 10 itu langsung ini dilewat. Ula dilewat, Uspo dilewat, tapi langsung ke Aqobah. Aqobah ini, Jamarat Aqobah itu sudah berbatasan dengan Mekah. Jadi ketika misalkan lewat sedikit udah Mekah. Itu makanya kalau yang berangkatnya sendiri ya, saya kalau misalkan tidak dengan Bapak Ibu sekalian, setelah Jamarat tahallul langsung saya ambil tawaf ifadah. Kemudian tinggal tahallul sani karena sa'inya sudah kan tadi setelah tawaf ifadah. Cuma karena ini dengan rombongan ya, kita siasati. Nah setelah itu kita tahallul, setelah tahallul berarti kan kita bebas. Makanya ketika misalkan kita melontar itu jam 10, nah, panas gitu boleh kain ihram kita kesinikan karena kita sudah tahallul awal. Yang tidak boleh itu tahallul ketika baru tahallul awal adalah hubungan suami istri, atau misalkan ketika di jalan, aduh ke istri karena sudah lama bertemu segala macam, wayana Pak Sugeng ditahan dulu ya, jangan ini ke umur sida ya, jadi tahan dulu, karena itu yang tidak boleh ketika baru tahallul, atau pada data, aduh caranya ningali ibu begini segala macam, itu wayana ditahan dulu. Kalau untuk yang lainnya pakai wangi-wangian, kemudian pakai sepatu boleh. Setelah itu kita ke maktab, kemudian kita mandi dulu ya. Ya kan, yang maktabnya di Mina kan berarti di tenda. Nah setelah